Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Wulandari dengan NIM B1B221032 Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah, substansi, dan problematika hak asasi manusia di Indonesia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas, terutama dalam era reformasi. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam pemenuhan hak, kita tidak hidup sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha peroleh atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh sesama kita manusia semata-mata karena manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka, hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan orang lain, masyarakat lain, ataupun negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan yang merupakan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi, hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, hanya berlaku di mana saja untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hal ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaan, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras dan agama, bahasa dan status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil, politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi. Selain itu juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, dan hak untuk bekerja dan untuk pendidikan. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, beberapa di antaranya: hak asasi manusia menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat yang mendasar dan suci. Kemudian, hak asasi manusia menurut John Masterson. John Masterson adalah anggota HAM di PBB. Menurutnya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Hak asasi manusia menurut Profesor Conterjoro dan Forbonato. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia.
Kesimpulan dari berbagai pengertian HAM yang telah saya sebutkan adalah kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya dalam kandungan. Sejarah hak asasi manusia di dunia Barat, Eropa, yang paling dahulu menyuarakan hak asasi manusia, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling pertama menyuarakan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia sendiri ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis di tahun 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan sebagai bentuk balas budi. Pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan Carta Liberium. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John tahun 1215 Masehi. Pada masa itu, bangsawan meminta jaminan sebab kebijakan raja pada zaman dahulu bertindak sesuka hati, membuat hukum sendiri, sedangkan raja kebal terhadap hukum. Hal tersebut sangat tidak adil karena hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja. Meskipun Magna Carta tidak berlaku untuk semua, atau dalam artiannya hanya untuk para bangsawan, akan tetapi kita tidak bisa memungkirin bahwa Magna Carta merupakan tonggak awal perkembangan hak asasi manusia di dunia. Kemudian Revolusi Amerika tentang hak asasi manusia pada tahun 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi tersebut adalah kemenangan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkan peraturan-peraturan dalam perundangan negara. Hak asasi manusia di Amerika sendiri dalam pengembangan lebih kompleks di Inggris daripada hak asasi manusia di Inggris. Bahkan hak asasi manusia terus disesuaikan sampai pada saat ini, baik dalam pemerintah maupun rakyat. Kemudian Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis dinilai lebih populer daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajah Inggris untuk mendapatkan semua kemerdekaan supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak, beda halnya dengan Revolusi Prancis yang dilakukan oleh rakyat memerangi rajanya sendiri, yaitu Raja Louis. Rakyat Prancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut. Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat berjalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan hak asasi manusia, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia sendiri, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan hak sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi
Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang, di mana merasa sadar bersama-sama memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi tersebut dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dan dengan cara berbeda. Namun, pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah air. Sehingga dengan begitu, masyarakat Indonesia menjadi manusia yang seutuhnya karena kemanusiaan terpenuhi. Sebagai contohnya, Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda di kala itu. Kemudian ada Sarekat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. Pada tahun 1945 sampai 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa itu, Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan, dan mengemukakan pendapat di muka umum. Pada tahun itu, di mana masa hak asasi manusia mulai tegak, ditandai oleh banyaknya partai dengan ideologi masing-masing, serta pers memiliki kebebasan dan penyampaian fakta yang terjadi. Di tahun 1966 sampai 1998 terjadi di mana masa Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya sebagai presiden. Pada masa pemerintahannya, ini lebih bersifat defensif serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tahun 1998 hingga sekarang, di mana pasca reformasi, jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang dilakukan pada masa Orba. Jangan sampai terjadi lagi. Sejarah panjang penegakan hak asasi manusia tidak akan berakhir. Meski penjajahan secara fisik sudah hilang dari muka bumi, namun bagaimana dengan penjajahan jenis lain? Tentu hal tersebut harus kita lawan demi tegaknya hak asasi manusia, supaya manusia bisa dengan benar-benar hidup seutuhnya. Sejarah HAM sendiri telah mengajari kita banyak hal, bahwa rasa kemanusiaan, kesamaan, dan keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dari sejarah tersebut kita tentu dapat belajar banyak hal, belajar banyak. Semoga kita menjadi manusia yang utuh. Pengertian hak asasi manusia dalam bahasa Inggris, human right, dan dalam bahasa Perancis, droit de l'homme. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, sehingga dalam Perundang-undangan Nasional RI tidak terdapat bentuk tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Pertama, dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, dalam ketetapan MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Hak asasi manusia merupakan pengejawatan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap hak asasi manusia ini sebagai perwakilan dari klaim-klaim yang tertindas. Dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan hak asasi manusia sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut.
Namun, dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya dilakukan oleh hukum, memiliki tujuan sah yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam suatu keadaan yang darurat mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Adapun perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia dibagi dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran hak asasi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran hak asasi manusia generasi pertama ini pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia Kedua, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru. Kemudian generasi kedua, pemikiran tentang hak asasi manusia tidak hanya menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi, pemikiran hak asasi manusia pada generasi kedua ini menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masanya, generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan, sehingga terjadi ketidakseimbangan hak-hak sosial, budaya, hak ekonomi, dan hak politik. Kemudian generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran hak asasi manusia pada generasi kedua. Generasi ketiga ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan hasil pemikiran HAM, hak asasi manusia, generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan, di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi, dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan, sehingga menimbulkan banyak korban karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. Generasi keempat sendiri mengkritik peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pengembangan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan kelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia. Pada tahun 1983, melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut dengan Declaration of the Basic Rights of Asian People and Government. Indonesia sendiri, pemikiran hak asasi manusia periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indis Party adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama. Hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945 bahkan sampai sekarang, Indonesia telah berlaku 3 Undang-Undang Dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku Undang-Undang Dasar 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah, berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik right.
Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan hak untuk memilih, hak dalam kesertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Pertama, dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar. Kedua, dalam ketetapan MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Keempat, dalam pelaksanaan perundang-undangan sebagai peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Kelebihan pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, di antara lainnya melalui amandemen dan referendum, sedangkan melemahnya karena diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM. Dalam konstitusi Republik Indonesia masih bersifat global. Sementara itu, bila pengaturan HAM dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaan, kelemahannya pada kemungkinan seringnya. Berikut adalah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur hak tentang memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Demikian penjelasan saya tentang materi, sejarah, substansi, dan problematika hak asasi manusia di Indonesia.